ひもとうまるちゃん R は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Hai, aku Alma. Yuk, belajar bareng aku. Halo guys, kembali lagi dengan aku. Hari ini kita bakal bahas ejaan. Nah, apa sih ejaan itu? Ejaan adalah kaidah atau aturan dalam tata tulis bahasa yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa dalam bentuk tulisan seperti huruf-huruf dan penggunaan tanda baca. Jadi simpelnya ejaan itu adalah penulisan bahasa, aturan penulisan bahasa. Misalnya cara menulis huruf, cara menulis kata, tanda baca, peletakan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu supaya tulisan menjadi baku dan mudah untuk kita pahami. Nah, bagaimana sih sejarah dari ejaan ini sendiri? Nah, ejaan ini dimulai tahun 1901 dalam bentuk ejaan Van Ophuijsen. Kemudian berlanjut di tahun 1947 menjadi ejaan Republik oleh Suwandi. Nah, berubah lagi menjadi di tahun 1972 menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, EYD ini mengalami beberapa kali revisi di tahun 1988, 2006, 2009 dan 2016. Nah, kemudian di tahun terakhir yaitu 2016, EYD ini atau PU EYD, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan, diganti menjadi PU EBI oleh Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Permendikbud ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kenapa sih diubah lagi? Perubahan ini dilakukan agar ejaan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan iptek. Nah, ini ada lagi satu, menurut Fauzi, Rohman, dan Rizal pada tahun 2019 menyatakan bahwa ejaan merupakan suatu perlambangan fenom dengan menggunakan huruf. Nah, jadi lambang tersebut disebut dengan huruf. Kemudian apa sih perbedaan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan EBI, ejaan bahasa Indonesia? Nah, pertama ada pelafalan vokal E. Kalau di EYD sendiri belum dijelaskan secara rinci perbedaan antara vokal E yang ada tanda petik di atas sama yang nggak ada. Tapi kalau di EBI udah dijelaskan, misalnya yang vokal E yang ada ada tanda petiknya di atas, itu misalnya di kata enak, jadi tulisannya enak gitu. Kalau misalnya E yang biasa yang nggak ada tandanya di atasnya itu misalnya kata emas, jadi E dan E gitu. Kemudian yang kedua adalah tambahan bunyi vokal atau diftong. Kalau di EYD sendiri belum mengatur secara detail tentang hal tersebut. Namun kalau di EBI udah menambahkan aturan penulisannya supaya lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, berikutnya adalah penulisan huruf kapital. Kalau di EYD masih terbatas dia masih kayak nulis huruf kapitalnya itu di awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama bulan, kayak gitu. Tapi kalau di EBI dia udah ada penambahan kayak misalnya nama-nama instansi, terus nama-nama jabatan ataupun gelar. Nah, selanjutnya adalah aturan penulisan huruf tebal. Nah, kalau untuk aturan penulisan huruf tebal sendiri di EYD belum ada mengatur soal itu. Dia masih di aturan penulisan huruf kapital
dan cetak miring. Nah, kalau di EB sendiri dia udah ada penggunaan huruf tebal, misalnya dalam judul atau penekanan di dalam teks. Nah, intinya EBI ini lebih lengkap daripada EYD karena ya ada perkembangan aturan baru yang menyesuaikan kebutuhan zaman itu sendiri. Nah, memahami dan menguasai ejaan yang benar sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memperluas pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi, ejaan itu walaupun kelihatannya dianggap sepele, tapi sebenarnya penting untuk kita pelajari karena dia beda peletakan sedikit aja, kemungkinan dia bisa beda arti, beda beda yang sesuai di dalam aturan penulisan bahasa Indonesia sendiri. Jadi kayak gitu. Sekian dari saya untuk pembahasan kali ini. See you di next video. Bye bye. A few moments later. 2009 dan 2006 terdapat